Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang dahsyat dan berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Tuhan Allah kami yang hidup dan layak dipuji disembah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Di hari baru ini kami alami lagi anugerah Tuhan, dan kami percaya rencana Tuhan baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 16 ayat 14-15. Tertulis demikian. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menghebohkan di akhir zaman adalah adanya mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh pribadi antikristus. Mujizat demi mujizat yang dilakukannya adalah mujizat yang luar biasa dan sangat mengagumkan, sehingga orang-orang menjadi percaya kepadanya dan memberontak kepada Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa mujizat bukan hanya berasal dari Tuhan saja, sebab iblis bisa melakukan mujizat. Seperti halnya contoh ketika Musa berhadapan dengan Firaun, dan saat itu Musa melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular oleh kuasa Tuhan. Di situ ahli-ahli sihir Mesir melakukan hal yang sama, mengubah tongkat mereka menjadi ular. Mujizatnya sama, tapi satu berasal dari Tuhan, satu lagi berasal dari setan atau kuasa kegelapan. Kita baca dalam Wahyu 16 ayat 14-15 ini. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Setan adalah pribadi yang membenci Tuhan. Dia membenci pribadi Kristus, dia membenci Allah, dan setan berusaha supaya orang-orang berpihak kepadanya dan berada dalam posisi melawan Tuhan. Setan berusaha untuk menipu manusia, dan ia berusaha meninggikan dirinya supaya dimuliakan. Setan adalah manipulator ulung, sang penipu daya yang memanipulasi dan menyesatkan manusia. Setan juga dapat menyamar seperti malaikat terang. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15 dinyatakan dengan jelas bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan ini menunjukkan bahwa iblis mampu memanipulasi, mampu mendustai dengan begitu rupa, sehingga orang-orang mengira bahwa mereka percaya kepada kebaikan, percaya kepada Allah, padahal mereka sedang menyembah iblis. Seringkali untuk membedakan mujizat dari Tuhan atau dari setan, kita akan alami kesulitan. Tapi kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh Allah dan kita benar-benar hidup dalam kuasa firman, maka kita dapat menguji setiap roh. Kita dapat merasakan dan sekaligus membedakan apakah mujizat itu berasal dari Allah atau tidak. Mujizat dari Tuhan bertujuan untuk membawa kita kepadanya, membuat kita percaya dan dituntun kepada pertobatan. Tapi mujizat dari iblis
akan membawa kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan iman, murtad, dan meninggalkan kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi hidup kita saat ini, mari kita tetap berjaga-jaga, selalu bersiap sedia. Jangan terlena dengan mujizat, jangan terkesima dengan berbagai keajaiban yang sebenarnya berasal dari setan. Biarlah dalam situasi akhir zaman yang penuh dengan manipulasi setan, kita tetap setia kepada Tuhan dan mengasihinya sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk bersiap sedia, berjaga-jaga, tidak tergoda, tidak terlena oleh berbagai manipulasi kuasa iblis yang mencoba untuk membawa kami bergeser dari iman yang benar. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu. Tidak melandaskan iman kami pada mujizat saja, tapi sungguh-sungguh melandaskan iman kami pada kebenaran firman Tuhan. Berikan kami semua karunia untuk membedakan roh dan menguji setiap roh, sehingga kami dapat mengetahui mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan melangkah dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami berkemenangan selalu dalam setiap keadaan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang heran bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.